Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, perkenalkan nama saya Amri Rinda Oktri Nurutami Tambunan, NIM 231306111153. Saya jurusan Bimbingan dan Konseling. Saya mahasiswi PPG Prajabatan Gelombang 2 tahun 2023, LPTK Universitas Lampung. Baik, di sini saya akan melaksanakan konseling individu dengan pendekatan CBT, Cognitive Behavior Therapy, dengan teknik Cognitive Restructuring. Sekian pengantar dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Oh, ya. Sini nak, masuk. Silakan masuk nak, sini. Kamu kesini ya? Ya duduk nak, silakan. Oke nak, alhamdulillah sudah ada di ruangan BK ini. Ibu mau bertanya dulu, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Tadi kesini ke sekolah naik apa nak kendaraannya? Naik motor ya sendiri. Oh, naik motor sendiri. Terus tadi kesini sudah makan belum? Alhamdulillah sudah. Makannya tadi pakai apa? Pakai telur. Telur siapa yang masakin? Ibu di rumah. Oh, ibu di rumah. Terus tadi kayak mana kegiatan belajar pada hari ini? Ya kalau belajar hari ini ya enggak nambah pengalaman juga ya. Karena ya selama di rumah saya juga ya kadang-kadang pulang sendiri gitu mikirin tugas-tugas kemarin apa rumit ini segala macam ini itulah. Ya kalau buat sekarang mungkin ya refleksi sendiri apa yang saya dapat ya teman-teman masih support ya saya juga terima dengan baik. Oke, jadi kegiatan di sekolah pada hari ini happy lah ya? Ya lumayan happy. Happy. Seru nggak hari ini? Seru banget ya kan? Seru banget. Karena apa nih? Karena teman-teman juga yang asik juga sih ya, bercanda mereka itu kayak bercanda ya di luar kepala manusia gitu ya. Kadang-kadang ya omong kotor juga sih kadang sering keluar tapi Tapi kamu tidak kan? Ya, alhamdulillah enggak. Terus tadi pagi apa pas bertemu kawan-kawan itu ada nggak kayak selisih paham atau gimana? Ada nggak atau enggak atau gimana? kalau mau selisih paham sih ya itu mah udah biasa. Karena gini, dulu pernah ya saya jujur aja nih, dulu saya digoda oleh teman-teman saya itu ketika saya ngajak ngobrol atau sosialisasi gitu lah ya, sosialisasi sama ya teman satu kelas sih ya bisa dibilang teman satu kelas. Saya ngomong gini, kamu gimana kabarnya ya, nah baik dah ya gitu, apa gini, terus ketahuan sama temennya, ya kamu ngapain gitu. Apa sih kalian tuh, enggak lo kayak saya ini cuma ngajak dia ngobrol doang nggak lebih. Jadi kamu begitu gitu kan ya? Aduh ya. Jadi memang kamu juga suka suka digoda-goda ya sama kawan-kawan. Tapi ya tetap happy kan di sekolah? Ya Alhamdulillah happy, senang. Terus gimana dalam kegiatan belajar mengajar kayak mana? Dalam kegiatan belajar mengajar ya guru juga menerangkan tugasnya juga yang baik ya, terperinci juga, ini dikasih pengarahan rumus-rumus ini apa segala macam ya. Kami dikasih tugas juga ya alhamdulillah ngerti ya. Apalagi sekelompok gitu, satu kelompok kerjain bareng-bareng, terus ini kamu tugasnya ini ya, oke saya ini berarti kita kerjain ya. Saya juga tahu rumus, tahu materi, bisa menerima dengan baik ya, alhamdulillah bisa selesai cepat gitu. Jadi memang sudah ada sudah ada persiapan seperti itu ya, sudah ada. Mengerti tentang materinya, bisa mengerjakan, mengerti rumus juga. Oke. Jadi kamu kelas berapa sih nak? Kelas 11 bu. Kelas 11. Sudah kelas 11 ya.
Kira-kira sekarang umurnya sudah berapa tahun? Ya 16. 16 tahun. Nah, jadi ke sini ruang BK ada perlu apa nak, atau mau bercerita atau keperluan tujuan Ananda ke sini? Ya tujuan saya kesini cuma buat ya cerita aja gitu. Oke, mau cerita. Baiklah nak. Jadi karena Ananda di sini ingin bercerita dengan ibu, jadi konseling individu itu kan ini antar muka. Jadi ibu sebagai konselor dan kamu nak sebagai konseling. Jadi di konseling ini nih ada asas-asasnya nak. Yang pertama itu ada asas keterbukaan, yang dimana di asas tersebut kamu harus bercerita semuanya jujur, terbuka, tanpa ada yang ditutup-tutupi oleh kamu, karena informasi kamu itu sangat penting. Kemudian yang kedua itu ada juga asas kesukarelaan, yang dimana kamu datang ke sini atas keinginan kamu sendiri, kehendak kamu sendiri. Terus yang ketiga juga itu ada asas kerahasiaan. Jadi asas kerahasiaan ini, setiap cerita yang kamu ceritakan ke ibu itu nggak akan pernah ibu beberkan atau ibu bocorkan ke siapapun tanpa persetujuan kamu. Jadi ibu ini akan menjaga rapat-rapat cerita kamu, dan hanya ibu saja yang mendengar cerita kamu. Ibu tidak akan bercerita dengan temanmu, bestimu, atau sahabat-sahabatmu, apa orang tuamu, ataupun saudaramu, terkecuali kalau memang itu urgent banget yang bisa membahayakan diri kamu. Pasti ibu akan langsung mengatakan kepada orang tuamu, saudara, teman, agar bisa mencegah. Jadi kalau misalnya konseling individu ini nak, kalau misalnya benar-benar kamu itu kan ada nih, kalau konseling individu kan ada juga sih orang yang merasa depresi, terus stres, terus terbebani atas kehidupannya, coba-cobaannya. Itu kalau misalnya dia udah sampai ke tingkat dia ingin bunuh diri, itu pasti ibu sebagai konselor akan memberitahukan kepada orang tuanya atau orang-orang terdekatnya agar hal itu tidak terjadi. Karena apa? Itu akan membahayakan diri kamu gitu. Tapi kalau kamu bercerita tidak sampai ke hal-hal yang seperti itu, ya kemungkinan itu tidak akan terjadi. Dan ibu juga akan jamin tidak akan membeberkan atau membocorkan cerita kamu ke orang lain. Gitu. Jadi di sini kamu sudah paham belum nak? Alhamdulillah paham. Oke, alhamdulillah paham ya anakku ya sayang. Oke, jadi ibu mau bertanya nih. Ananda datang ke sini atas kesukarelaan atau karena terpaksa atau gimana? Ya kesukarelaan, karena saya juga butuh teman cerita. Oke, karena kesukarelaan. Emang dari hati sendiri ya? Dari hati sendiri datang ke sini karena niat sendiri, ingin bercerita dan ingin bertemu ibu. Sebagai guru BK ya. Nah, kalau boleh tahu juga Ananda mau bercerita tentang apa? Jadi gini, saya ini kan sudah kelas 11 Ya. dan ibu tahu sendiri ya, di kelas 12 itu kan dimana kita itu sudah mau persiapan buat kita itu untuk terjun ke dunia masyarakat. Nah, dimana dunia masyarakat itu adalah dunia dimana semua orang itu atas haknya sendiri beraktivitas untuk kepentingan dia sendiri gitu. Nah, kalau itu tujuannya baik, ya pasti dia juga membawa dampak baik. Kalau itu tujuannya buruk, ya konsekuensinya bisa masuk penjara atau gimana, lupa dijauhi orang gitu. Nah, mungkin ada juga yang teman-teman saya nih, mungkin ada juga itu teman-teman saya mungkin langsung terjun ke dunia kerja buat nyari nafkah untuk keluarganya, karena mungkin ibunya juga udah capek membiayain dia dari dia SD sampai SMA, masa
ibunya terus-terusan kerja keras gitu. Jadi ya mungkin dia pikir dengan dia bekerja penghasilannya baik mungkin bisa menutupi ekonomi keluarganya yang kurang. Cuman di sini saya beda sendiri. Kenapa nak, bisa diceritakan? Beda sendiri karena ya saya juga ya dapat motivasi didorong buat melanjutkan pendidikan tinggi sampai ke perguruan tinggi. Tapi Ini kenapa nak? saya itu masih ragu, ekonomi saya ini kan masih buruk. Terus saya juga ini hanya tinggal sendiri sama ibu karena ayah itu sudah meninggal sudah 10 tahun ini lah ya. 10 tahun ini. Jadi ketika kelas berapa nak kamu ditinggal oleh ayah? Dari kelas 2 SD. Kok mohon maaf kalau ibu boleh bertanya, ayah meninggal atau bagaimana nak? Meninggal. Oh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibu memahami perasaan kamu. Nah, boleh dilanjut ceritanya? Ya, mungkin ya saya juga perasaan saya mungkin ya kuliah itu baik. Cuman saya masih terhalang dua aspek. Yang pertama, kalau saya melanjutkan, apakah saya ini bisa jadi orang yang bisa membanggakan orang tua atau saya bisa membawa ekonomi keluarga saya ke tempat yang lebih baik. Tapi yang kedua, saya masih melihat ke belakang. Kalau saya terus maju, masa lalu itu akan bisa terulang atau tidak. Itu. Jadi Seperti kamu itu. bingung, kamu mau antara maju atau tidak? Iya, saya antara maju atau udah stuck di situ aja. Kenapa kamu berpikir mau maju atau stuck? Apa yang terbenak di hati kamu, di pikiranmu? Kenapa kamu maju atau mundur itu kenapa? Ada apa nak? Ya, saya juga ya kadang-kadang banyak sih dan selama saya sekolah tuh ya dari mulai pertama SD saya nggak TK. Taman kanak-kanak nggak pernah mengalami. Saya langsung terjun ke SD. Karena apa? Karena ada salah satu orang saya juga ini kecilnya itu ikut les ya anak kecil itulah zaman dulu. Ya mungkin kalau sekarang mungkin ya harus TK dulu, mungkin bisa langsung masuk terjun SD. Saya dapatlah motivasi dari guru les saya itu, udah bu, anaknya masuk SD aja karena ini udah pinter kok, udah bisa nulis juga udah lumayan baik gitu. Ya udah langsung daftar SD 6 tahun. Nah dari 6 tahun itu saya ya main-main lah ya menjual anak, main-main terus belajarnya juga sering bercanda ya sering guru-guru juga yang mungkin ya masih santai gitu ngajarinnya. Nah mungkin ya, sampai situ juga saya masih belum paham masalah anak ya. Tapi saya sudah mulai paham ketika saya lulus SD masuk SMP. Dan pas saat itu juga ya COVID-19 melanda dunia. Akhirnya semua pembelajaran di lockdown alias daring dari rumah. Daring sekitar 2 tahun sampai saya kelas 8. Nah dari kelas 8 itu sudah mulai pemulihan dari daring ke luring, dimana ada percampuran antara daring dan luring, dimana dibagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama masuk, sesi kedua dari rumah. Nah dan kelas 3 SMP saya itu sudah 100% masuk. Nah 2 semester saya menjalani ya banyak sih perubahan dikit, saya mulai paham ya mungkin ini begitu ya mungkin kalau ini benar lakuin, ini salah jauhin ya. Setelah lulus saya masuk SMA, saya kelas 2 ya sampai sekarang ya. Untuk pelajaran ini saya masih bisa aja ya, seru aja seru. Buat guru-gurunya juga ya mungkin nggak ekstra ketat ya, karena anak-anak sekarang itu paling banyak itu bolos, malas. Nah sampai ditekankan di upacara, kalian ini apa mau seperti ini atau mau berubah, karena menentukan masa depan kalian itu hanya kalian sendiri, kata kepala sekolahnya itu ya betul, yang menentukan masa depan itu adalah kalian sendiri.
kalian mau seperti ini atau mau berubah ya, kalau kalian mau seperti ini ya mohon maaf, kami sebagai guru, sebagai fasilitator sekolah hanya bisa memberikan kalian apa yang menjadi tugas kami. Kalau untuk lebihnya mungkin mohon maaf, karena kami ini hanya sebagai fasilitator sekolah. Mungkin kalau untuk lebihnya mungkin orang tua kalian yang mengawasi ya. Mungkin ya sebagian orang pasti ya mungkin tertekan apa yang dibilang kepala sekolah itu ya. Kalau bagi saya ada benar juga, kalau mau jadi orang itu memang harus pahit dulu, pahit dirasain, dijalanin ya, jalanin rasain. Nah dari pahit itu mungkin akan muncul rasa manis di kehidupan itu. Rasa manis itu adalah rasa sukses, di mana hasil dari payah kita, keringat kita yang kita keluarkan, tangis kawat kita, nah itu akan membuahkan hasil, akan membuahkan rasa manis. Manisnya apa? Adalah orang yang dihargai orang lain. Oke. Kemudian juga rasa manisnya ada juga nak, selain itu Apa? menjadi orang sukses. Iya. Nah ibu balik lagi ya, ibu mau bertanya kembali. Kamu kan sudah menceritakan nih perjalanan kehidupan kamu dalam pendidikan, yang tadinya kamu itu tidak taman kanak-kanak, tidak ikut TK, kemudian ikut guru les. Dari guru les itu mengatakan bahwasanya kamu sudah siap untuk masuk di SD pada umur kamu 6 tahun. Kemudian saat itu belum kelulusan sudah dilanda COVID dan ada sesi-sesinya juga. Kemudian kamu saat itu pada kelas 9 sudah mengerti mana yang baik dan mana yang buruk. Alhamdulillah kamu juga bertemu dengan guru-guru yang bisa membimbing kamu. Kamu sampai pada saatnya kamu sekarang di kelas 12. Dan kamu juga sempat mendengarkan pidato atau nasihat dari kepala sekolahmu kan, bahwasanya kalau kamu ingin menjadi orang ya kamu harus mulai dari dirimu sendiri. Kalau kamu ingin dapat yang manis, yaitu dihargai orang lain. Nah terus setelah ibu lihat, ibu merefleksikan apa yang kamu rasakan, ibu ingin tanya dong, kamu sebenarnya cita-citanya mau jadi apa? Menjadi cita-cita ya masih ya mungkin ya impian saya ya jadi bismillah jadi pilot saya. Bismillahirrahmanirrahim. Menjadi pilot. Kenapa kamu punya impian ingin jadi pilot? Karena pekerjaan pilot itu mulia. Karena pada saat musim haji, musim bulan Zulhijjah dalam Islam, semua orang dari seluruh dunia akan berkumpul pada satu negara, yang dimana negara itu Arab Saudi, yang punya masjid terbesar, yang memiliki salah satu kiblat kita yaitu Ka'bah, yang dimana semua orang itu jika mereka sudah mampu atau tidak dilihat umur ya, mungkin kalau sudah benar-benar siap dan mampu, mereka akan melaksanakan rukun mereka yang kelima. Jadi ya mungkin saya kalau menjadi pilot mungkin ya bismillah ya ngelakuin rukun kelima gitu. Rukun kelima. Oke. Jadi persiapan kamu ketika kamu ingin sekali menggapai cita-cita kamu menjadi pilot, apa kamu sudah punya persiapan? Ya kalau persiapan sudah, karena gini, karena persyaratan pertama yang saya tahu, saya sharing dari Google, persyaratan pertama itu sejelas mantap bahasa Inggris ya, karena juga saya bisa ya, saya juga bisa bahasa Inggris karena saya belajar dari kecil. Belajar dari kecil bisa ya, sering mendengarkan pidato Inggris, sering lagu-lagu mereka juga ya, jadi di translate ya adalah ini artinya gitu ya, ini artinya ini ya, ngomong ya alhamdulillah dengan guru, dengan teman juga yang bisa. Oh, jadi kamu itu bisa bahasa Inggris juga? Bisa bahasa Inggris. Nah dan persyaratan kedua itu tinggi maksimal 160. Kalau saya itu 162 ya kalau nggak salah, karena ya badan saya juga ya gini, mungkin
kan kamu itu kan masih remaja, pertumbuhan pertumbuhan badan itu masih berkembang. Jadi ya nggak apa-apa sih nak, bercita-cita yang tinggi. Terus cita-cita kamu juga tadi mulia, kamu pengen jadi pilot, kamu pengen bisa membawa orang-orang pergi ke kiblat kita yaitu Ka'bah, pergi ke Arab Saudi ya kan, membawa orang-orang, karena kan di mana seluruh umat Islam yang ada di dunia ini kan pasti kalau mau naik haji kan kita harus pergi ke Mekah. Dan itu memang tugas kamu sangat mulia juga untuk menjadi seorang pilot. Ada nggak nak terkendala apa dalam hal apa ketika kamu ingin menggapai cita-citamu saat ini? Untuk kendala mungkin masih ekonomi, faktor satu masih ekonomi. Oh, faktornya ekonomi. Ini karena faktor ekonomi, karena ibu saya itu bekerja di salah satu sekolah negeri yang menjadi cleaning service dan juga mendapatkan ya kegiatan tambahan yaitu berdagang, dan hasil dagangnya itu hanya cukup untuk kami makan berhari-hari, bahkan berbulan-bulan, dan sampai sekarang ini bertahun-tahun. Nah, saya sedih bu, saya masih ragu apakah saya ini bisa mengejar cita-cita saya dengan keadaan saya seperti itu bu. Nak, kamu jangan sedih, kamu jangan putus asa. Kamu pasti bisa menggapai cita-cita kamu selagi kamu itu punya usaha, kamu punya niat, kamu punya keyakinan bahwasanya Allah akan membantu kamu. Ibu yakin, orang tua kamu yakin, orang terdekat kamu yakin, guru-guru kamu juga pasti yakin bahwasanya kamu akan bisa menggapai cita-cita kamu. Nanti kita sama-sama cari nak beasiswa untuk kamu bisa melanjutkan sekolah pilot, karena kan pilot itu kan harus sekolah nak. Karena kan kalau di universitas kan pilot tidak ada. Jadi kan kita harus melihat, kita searching untuk tahu di mana ada sekolah pilot, sekolah penerbangan, akademi pilot. Jadi kita akan tahu di situ. Seperti yang tadi sudah kamu katakan kan, bahwasanya untuk tinggi bu, alhamdulillah saya masuk. Karena kan pilot itu minimal di angka 160 tingginya kan. Nah, sedangkan kamu tingginya di 162. Dan itu kamu sih punya harapan, apalagi kamu tadi bercerita juga bahwasanya kamu bisa berbahasa Inggris. Kamu suka bahasa Inggris dari kecil, kamu suka lagu-lagunya, kamu bisa mentranslate-nya, dan itu benar ketika kamu mentranslate lagu-lagu yang kamu nyanyikan, ya kan? Nah, jadi kamu jangan patah semangat, jangan pantang menyerah, jangan berputus asa, tetap berikhtiar, tetap semangat, tetap yakin pada diri sendiri bahwasanya kamu itu mampu. Nah, kamu harus yakin nak, rezeki pertolongan Allah itu pasti datang kepada hambanya yang benar-benar niat. Kamu sholat kan? Sholat, pasti di dalam doamu itu terseliplah cita-citamu itu. Setiap kamu selesai sholat terus berdoa kan, nah pasti Allah itu akan mendengar nah. Karena Allah itu pasti akan mengabulkan semua cita-cita hambanya yang tunduk kepadanya, ya kan? Jadi kamu jangan berpikir overthinking, kamu nanti gak bisa. Enggak, ibu yakin kamu itu pasti bisa dengan potensi yang kamu punya. Ekonomi bukanlah jadi penghalang untuk kamu meraih cita-cita kamu nak. Ingat itu, tetap berusaha, doa, niat, ikhtiar, minta sama Allah agar dikabulin semua cita-cita kamu. Agar apa? Agar kamu bisa mengangkat derajat orang tuamu. Tentang faktor ekonomi yang tadi kamu ceritakan pada ibu, kamu bingung, kamu sedih. Jadi kamu gak boleh patah semangat, ya? Harus tetap berusaha. Karena kalau kamu berusaha nak,
tidak mungkin Allah tidak mengabulkan. Kamu pernah bertanya nggak kepada ibumu, kalau saya jadi pilot, ibu senang nggak? Kalau itu masih belum. Kenapa nak? Ya, masih takut kalau itu nggak setuju. Tapi dengan nanti kamu bertambahnya usiamu, kematanganmu juga, intelektualmu juga bertambah, kemudian kamu juga sudah punya wawasan yang banyak, terus kamu bisa memberikan ibumu itu wawasan, kamu pasti bisa kok diizinin sama ibumu. Kamu punya potensi, dan potensi kamu tuh bagus, dan itu harus tetap ditingkatkan, tetap dikembangkan. Apalagi berbahasa Inggris. Bahasa Inggris kan bagus, semua negara juga harus bisa bahasa Inggris. Pilot juga kan hari-harinya juga pasti pakai bahasa Inggris kan. Nah, kamu juga bisa meningkatkan lagi bahasa Inggris kamu agar kamu bisa menjadi pilot yang berprofesional. Amin. Terus ibu mau bertanya, apa yang kamu dapatkan dari kegiatan sesi konseling kita ini? Alhamdulillah Bu, saya gabung ya dari semua nasihat ibu yang diberikan kepada saya dapat bertanya dengan baik, saya dapat wawasan ilmu baru, bagaimana saya bisa mengejar mimpi saya itu menjadi seorang pilot, dan saya juga dapat masukan apa yang harus saya lakukan untuk kedepannya. Oke, jadi kamu sudah lega ya hatinya ya. Kalau bingung, masih bingung nggak? Ya masih Bingung karena faktor ekonomi ya. iya. Tapi tetap aja, tetap jaga sholat, tetap berdoa, pasti bakalan dikabulin. Ya itu, kamu harus tetap semangat, sekolahnya juga harus tetap rajin, bahasa Inggrisnya ditingkatin. Kalau bisa, selain bahasa Inggris ada bahasa-bahasa lain yang harus kamu tingkatin gitu. Jadi kan kamu tadi sudah mengatakan bahwasanya kamu sudah lega nak, terus kamu juga sudah tidak bingung lagi ya kan. Nah, untuk kedepannya kita akan, tadi yang ibu bilang kan, kita akan bersama-sama mencari solusi untuk kamu, terus mencari beasiswa di Google atau di internet atau pokoknya di manapun, platform manapun yang bisa memberikan kamu beasiswa ya kan, untuk akademi penerbangan itu, untuk kamu bisa menggapai cita-citamu menjadi pilot, dan kamu bisa mengembangkan karirmu, dan juga kamu bisa memberikan kayak reward terhadap dirimu atas kamu tuh sudah bertahan loh sampai sekarang, dan kamu juga bisa merasa bahagia karena kamu bisa menggapai cita-citamu tadi itu. Nah, karena kamu juga tadi sudah banyak mengatakan dan ibu juga sudah banyak memberikan masukan, saran kepada kamu, kamu juga sudah ibu berikan solusi bahwasanya kita nanti akan bisa bersama-sama mencari jalan agar kamu bisa melanjutkan ke jenjang akademik penerbangan sebagai pilot. Nah, ibu rasa sepertinya sudah cukup untuk sesi konseling ini. Apakah kamu ada yang ingin kamu tanyakan lagi nak? Alhamdulillah sudah cukup Bu. Sudah cukup. Hatimu sudah sangat-sangat lega? Alhamdulillah. Oke, sudah sangat-sangat lega. Apa ada yang lain? Ada yang mengganjal lagi atau tidak? Untuk yang lain ya alhamdulillah tidak ada, cukup itu saja. Jadi memang benar kamu datang ke sini hanya untuk menceritakan masalah kamu tentang karir kamu ini. Iya. Tentang karir kamu ini. Karena cita-cita kamu tuh bagus nak. Cita-citamu bagus, impianmu tuh bagus. Ya, semoga bisa tercapai. Amin. Semoga bisa tercapai. Kamu bisa membahagiakan ibu kamu. Yang terpenting ya tadi itu yang tadi ibu bilang, sholat jangan ditinggali, tetap berusaha.
harus ada. Nah, jadi ibu mau bilang terima kasih, kamu juga sudah datang ke sini membicarakan tentang karirmu ini. Semoga kedepannya untuk sesi yang berikutnya di minggu depan kita adakan lagi aja ya nak, sesi konseling untuk kita membahas tentang akademi penerbangan ini. Apakah ada beasiswanya atau tidak? Jadi nanti kita sama-sama mencari tahu. Kamu sudah tahu atau belum kalau misalnya ada ini beasiswa atau gimana? Ya kalau dari HP mungkin ya sudah ada. Ya mungkin itu dari grup Lion Air. Ya, Lion Air. Okay. Saya mau masuk situ grup itu. Mau masuk grup itu. Jadi nanti kita sama-sama mencari tahu dulu ya kebenarannya, karena kan sekarang itu kan banyak berita hoax. Nah, takutnya nanti kamu sudah berharap taunya itu beritanya hoax. Jadi nanti kita sama-sama, ibu juga mencari tahu, kamu juga mencari tahu. Nanti di minggu depan kita lanjut lagi sesi konseling kita. Udah. Terima kasih ya Bu untuk waktunya. Saya mungkin ya saya juga mungkin akan langsung pulang. Saya juga ya mungkin langsung istirahat gitu. Iya. Istirahat, jangan lupa mandi, makan, belajar. Terus kalau main HP dikurangin. Yang terpenting itu belajar ya nak. Tugasnya peserta didik itu belajar, menggapai cita-cita. Jadi sudah ibu rasa juga sudah cukup, kamu juga sudah paham. Terima kasih ya Bu untuk waktunya. Sama-sama nak. Semangat terus ya belajarnya ya. Semoga kamu benar-benar bisa menggapai semua impian kamu. Amin. Kamu hebat nak. Ya. Semangat. Semangat. Oke. Hati-hati ya nak di jalan. Ada di jalan. Ya nak ya nak. Aduh salim lagi. Ayo. Semangat ya.